langsung berbincang dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yakni pembangunan infrastruktur untuk Rokan Hilir Maju. Ini juga menjadi tema Musrembang yang dibahas atau yang diajukan oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, yakni menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan juga berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Ini berkaitan dengan RPJMD barangkali ya Pak ya, rancangan pembangunan daerah jangka menengah, jangka panjang begitu ya Pak ya, untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kira-kira ini yang menjadi prioritas dari Bapak sendiri sebagai Bupati dan juga Bapak Sulaiman sebagai Wakil Bupati, kira-kira program apa saja nih Pak yang menjadi unggulan kita Pak? Jadi begini, kami kan baru saja mengesahkan udah di paripurna RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir, yang sekarang ini yang menjadi prioritas tentunya infrastruktur. Jadi kita tahu sekarang ini ada beberapa kendala tentang infrastruktur kita di Bagan Siaga Api ini, katakanlah belum memadai. Ada 18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, jadi infrastruktur itu harapan kami tentunya di zaman pemerintahan kami nanti infrastruktur yang 18 kecamatan ini termasuk 193 kepenghuluan atau desa itu juga nanti menjadi prioritas kami. Tidak ada lagi desa atau kepenghuluan yang tidak bisa dijangkau melewati jalan darat, akses darat. Kami sekarang ini juga fokus ke infrastruktur ini, walaupun keadaan APBD Kabupaten Rokan Hilir sekarang menurun, tapi insya Allah kami tidak menjanjikan yang umpamanya rigid atau hot make, tapi kami usahakan dulu supaya bisa dilewatkan, mungkin juga melalui pendemunan biasa atau off-kas biasa. Itu menjadi prioritas sekarang ini ke 5 tahun ke depannya, membenahi infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu juga tentunya kami juga fokus dengan sumber daya manusia ya, juga tentu juga nantinya kami berharap juga tentang ekonomi kerakyatan dan juga lapangan pekerjaan. Di sini kami juga sedang menyusun rencana tata ruang pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi kami di situ nanti juga ingin ada di penyusunan tata ruang ini ada kawasan industri. Kan di daerah kami ini kebetulan daerah Kabupaten Rokan Hilir ini kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk juga minyak dan gas bumi, juga sawit, CPO, dan juga kami ini juga ikan. Jadi di sini nanti kami juga akan membuat balai latihan kerja untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Itu menjadi utamanya nanti juga bagaimana masyarakat Kabupaten Rokan Hilir bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, juga sertifikat-sertifikat untuk bisa nantinya bekerja dan mempunyai sertifikat dan juga bisa diterima juga nantinya bekerja di perusahaan-perusahaan pengelola minyak dan gas yang masuk di Kabupaten Rokan Hilir, terutama tentunya perusahaan PHR ya, juga nanti juga dari subkontraktor dari perusahaan PHR juga kami berharap bisa orang-orang kami, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir bisa bekerja nantinya. Mungkin itu. Baik, ada beberapa poin yang akan menjadi prioritas begitu ya Pak ya, yang akan menjadi program unggulan dari kepemimpinan Bapak Afrizal Sintong dan juga Bapak Sulaiman. Nah, dari Bapak Wakil Bupati sendiri ini kira-kira siapkah untuk mendukung program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati ini Pak? Insya Allah kami sebagai Wakil Bupati akan selalu mendukung bekerjasama dengan Pak Bupati bagaimana menjadikan infrastruktur Rokan Hilir itu prioritas utama sesuai dengan visi misi yang ada di RPJMD kami. Jadi saya sebagai wakil insya Allah selalu mendukung dan bergerak bersama Bupati
apa yang dibicarakan Bupati tadi, antar desa, antar kecamatan, minimal mobil bisa lewat, jangan sampai ada daerah-daerah yang tak bisa dilalui oleh kendaraan. Ya. Baik, ini artinya Pak Bupati tidak hanya dari tingkat desa saja, namun diusahakan untuk tingkat kecamatan, bahkan ya untuk kabupaten juga ini menjadi prioritas bagaimana supaya infrastruktur ini dalam artian untuk jalan begitu ya Pak ya? Iya, untuk jalan. Baik, nah Jalan, bagi jembatan. jalan dan jembatan, ini artinya akan merata begitu ya Pak ya di seluruh kabupaten yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir begitu Pak? Iya, jadi begini, di Kabupaten Rokan Hilir ini ada 18 kecamatan dan ada 193 kepulauan. Dan ada daerah-daerah sekarang itu masih katakan terisolir, macam Kepulauan Air Hitam, macam daerah pesisir arah ke Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, juga Kubu, Kuba. Jadi di sana juga jalannya juga belum tembus. Dari jalan pesisir, lintas pesisir, itu memang memakan biaya besar karena tanahnya juga strukturnya rawa, tanahnya rawa kan, semua harus banyak pendimunan dan harus sebenarnya rigid. Tapi itu biayanya sangat besar. Mungkin kami akan lakukan dulu untuk sifatnya emergensi supaya bisa dilewati masyarakat. Mungkin hanya sekedar ditimbun dan diokas ya. Ditimbun, diokas, dan ini tidak menjadi hambatan ke depannya lagi supaya masyarakat bisa melintasi lewat darat. Karena Pasir Limau Kapas tidak bisa dilewati lewat darat, juga ada beberapa di macam Kepulauan Air Hitam tadi, ada beberapa jembatan juga harus kita buat. Dan ini kami pikirkan selama di pemerintahan kami nanti, hal ini sudah bisa dilewati lewat darat. Mungkin itu, dan juga banjir. Banjir di Bagan Siapi Api sekarang ini banjirnya kan tinggi. Jadi ini dah rutin, sudah langganan, sudah tiap tahun, setiap musim hujan itu banjir. Jadi bulan 10, bulan 12 nantinya ini belum lagi puncaknya. Jadi ini sudah menjadi langganan banjir kabupaten khususnya di Bagan Siapi Api karena rendah di sana. Kami fokus juga di sana sekarang ini melakukan normalisasi, itu sifatnya rutin. Sifatnya rutin, sudah mengerahkan seluruh alat berat untuk menangani banjir yang di Bagan Siapi Api. Itu kita tidak memproyek, kita hanya mungkin lewat isi minyak alat berat saja, bayar gaji operator, bayar gaji jaga malam, dan ini akan kita normalisasi seluruhnya. Dan juga drain AC yang ada di Bagan Siapi Api itu akan kita bersihkan, mungkin ada yang tersumbat kan, itu kita bersihkan melalui pegawai-pegawai kita yang di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ini kami fokus, insya Allah 1 tahun atau 2 tahun ke depan nanti banjir di Bagan Siapi Api itu bisa kami atasi. Baik, artinya sudah ada progres yang sudah dilakukan oleh Pemkab Rohil. Ada prioritas terutama di masa pandemi ini ya Pak ya, entah itu di bidang kesehatan ataupun juga di bidang pendidikan, kita seperti apa nih Pak? Kalau di bidang kesehatan tentang penanganan COVID-19 ya, kita sudah siapkan sebenarnya 4 ruang isoter, 4 ruang isolasi. Kebetulan itu ada di Bagan Siapi Api, juga ada di Kecamatan Tanah Putih, ada juga di Bagan Senembah. Kami fokus menangani COVID-19. Alhamdulillah Rohil sudah 10 hari belakangan ini sudah nihil. Cuma kita mengejar target sekarang ini untuk vaksinasi. Kita ada target sekitar 350.000. Cuma sekarang baru kita laksanakan sekitar 120.000. Ini menjadi target kita juga untuk vaksinasi masyarakat kita supaya dapat mengejar target ini. Dan sebenarnya di sini juga perlu kami sampaikan bahwa kami fokus juga sekarang ini mengundang investor, seluruh investor masuk, dan RT RW sekarang sedang disusun untuk kawasan industri. Kami mengundang investor dan membuka beberapa pabrik nantinya di daerah kami. Tentunya di sini kami akan membuka lapangan pekerjaan.
kebetulan investor juga sudah masuk ke kami, ada Mr. Kim dari Korea dan siap investasi di sana sekitar 7 triliun dan akan mendirikan beberapa pabrik di Kabupaten Rokan Hilir. Dan sekarang kami lagi mencari tempat lokasi atau lahan untuk mendirikan pabrik tersebut. Dan itu ada pabrik nanti berdiri juga ada di bidang kelapa sawit, baik CPO-nya, B30-nya sampai B100-nya. Mungkin akan dibangun dan hilirnya juga dibangun di sana. Jadi pabrik ini nanti bisa menampung masyarakat kita, mungkin bisa mengurangi pengangguran di sana. Jadi ini juga kita fokus sekarang ini mengundang investor dan akan mempermudah seluruh perizinannya supaya nantinya investor itu tidak ragu dan merasa terbantulah dengan kita permudah untuk pengurusan perizinannya. Di sini tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita, khususnya tentunya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Dan ini sudah kita mulai nanti, dan juga penyusunan RT RW Kabupaten Rokan Hilir. Kami berharap udah ditata betul-betul, ada kawasan industri, ada kawasan pertanian, ada kawasan perkebunan. Karena di Rokan Hilir ini pertanian ada, perkebunan juga, migas juga. Nah, ini kita fokus juga di sana nanti. Dan juga bagaimana meningkatkan sumber pendapatan kembali melalui beberapa program juga yang akan nanti dikelola oleh BUMD, macam sumur-sumur tua. Sumur-sumur tua itu akan kita kelola nanti juga ada melalui KUD dan juga BUMD. Nah, di sini nanti kita tentu akan mengurus perizinannya ke Menteri SDM supaya nanti kedepannya APBD Kabupaten Rokan Hilir bisa lebih meningkat lagi, bisa naik dari yang beberapa program ini nanti seperti sumur-sumur minyak, sumur tua tadi itu, sumur yang telah ditinggalkan oleh PT PHR sekarang ini, dulunya Chevron, sekarang berganti PHR, nanti akan dikelola oleh BUMD sendiri dan KUD yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik. Nah, dari Bapak Wakil Bupati mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Silakan. Sedikit menambahkan, izin Pak Bupati. Di Rokan Hilir kami ada juga program Kamis Bersih. Kamis Bersih. Karena kita lihat berapa tahun ini, 2 tahun akibat COVID, itu gotong royong hilang. Jadi kita mulai dari kantor instansi pemerintah. Kita bagaimana kantor pemerintah bersih, semuanya harus bersih. Kemudian kita buat juga parit-parit harus bersih. Insya Allah ke depan juga kita buat namanya Kamis Bersih bersama membersihkan parit se-Rokan Hilir. Itu khususnya rutin di bagian setiap minggu begitu ya, Pak? Kamis. Ya? Setiap minggunya di hari Kamis. Di hari begitu. Kamis. Baik. Ini sudah berjalan berapa lama kira-kira programnya, Pak? Berapa? 4 bulan. Sudah 4 bulan. Semenjak Sejak kami dilantik. Awal ya, dilantik, kami sudah melakukan itu dan juga ke penghuluan dan kecamatan, kota royong semuanya. Di Bagan Siapi Api fokusnya drainase yang lama-lama ini banyak dah tersumbat sehingga banjir. Makanya fokus di sana kami gerakkan tenaga pegawai DLH kita untuk membersihkan drainase yang ada khususnya di Bagan Siapi Api lah dulu ya, Bagan Siapi Api, dan menormalisasi seluruh kanal-kanal yang sudah lama itu. Dan nanti juga akan kita tambah lagi kanal-kanal baru itu untuk mengatasi banjir di Bagan Siapi Api. Insya Allah setahun 2 tahun ini insya Allah bisa banjir ini kita atasi. Ya. Baik, mudah-mudahan planning dari Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati ini segera terrealisasi begitu ya, Pak ya, dan artinya juga untuk kepentingan bersama juga intinya begitu ya, Pak ya. Nah, ini menarik sekali masalah banjir begitu. Apakah memang di Bagan Siapi Api saja yang memang menjadi lokus tertinggi untuk permasalahan banjir, atau ada kecamatan lain yang juga sering banjir nih, Pak, kira-kira? Ada. Jadi ada sebenarnya di Senoboy juga ada masih banjir, masih rawan banjir. Di Kecamatan Pekaitan juga rawan banjir. Di Kubu Kuba juga rawan banjir. Cuma karena kita dekat di Bagan Siapi Api dulu itu udah sering
terjadi, ya, sering terjadi. Makanya kita fokus di bagasi api, mengerahkan seluruh alat berat untuk bekerja di bagasi api dulu, karena itu ibu kota kabupaten. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu. Nanti takutnya di sana dikerjakan, di kecamatan ini dikerjakan, sini dikerjakan, semua tidak selesai. Makanya kami fokus ke bagasi api. Setelah selesai di bagasi api, baru juga nanti mengarah ke Senoboy, ke Pekaitan, juga ke Kubu Kuba. Daerah rawan banjir itu saya rasa daerah ada beberapa kecamatan, ada 3 kecamatan, 4 kecamatan lah yang rawan banjir di Kabupaten Rokan Hilir ini. Kalau di daerah Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Tanah Putih, mungkin juga Pujut, Tanjung Medan, itu banjirnya banjir tahunan. Banjir tahunan itu air Sungai Rokan. Nah, ini air Sungai Rokan ini susah diatasi karena kita ini juga air-air yang turun dari Kabupaten Rokan Hulu. Ini agak sulit juga mengatasinya, kiriman dari tetangga ini, karena kita di hilirnya. Jadi air itu turun di sana, itu juga kita fokus juga untuk bagaimana mengatasi itu nantinya. Tapi sejauh ini sudah diupayakan begitu ya Pak ya. Nah, selain masalah banjir ini kan tadi fokusnya terlebih dahulu di pusat pemerintahan dari Kabupaten Rokan Hilir dulu begitu ya Pak ya, yakni di bagian api-apinya begitu. Bagaimana dengan infrastruktur tadi Pak? Apakah ini juga difokuskan atau diprioritaskan di awal adalah untuk yang dekat dengan pusat pemerintahan dulu, atau memang kita menyebar ke desa-desa Pak? Kita kemarin 3 hari telah dilantik, seminggu lah. Seminggu setelah dilantik, itu kita udah kerahkan alat berat. Pertama kita arahkan arah Kubu Kuba, artinya daerah yang tidak bisa dilewati dan susah dilewati dan bisa putus. Jadi bagasi api, insya Allah infrastruktur agak memadai. Daerah yang rawan nantinya mobil-mobil tak bisa lewat, makanya itu kita fokus kemarin Kubu Kuba. Semenjak kita dilantik, alat berat kita bekerja di sana, macam grader, pomak, itu udah 3 bulan bekerja di sana. Alhamdulillah sekarang ini, kemarin kita ke Kubu memakan waktu 3,5 jam. Sekarang alhamdulillah 1,5 jam sudah tembus. 1,5 jam sudah tembus, juga termasuk jalan pemukiman masyarakat, jalan perkebunan, jalan produksi pertanian juga kita grader kemarin dan kita ratakan. Dan itu juga alhamdulillah dukungan masyarakat daerah tersebut membantu, minyak alat berat, macam material dibantu di sana, sehingga kami bekerja di sana hanya menyediakan alat berat dan tenaga kerjanya, operatornya. Alhamdulillah lah sekarang. Cuma sekarang ini kalau dia musim panas dia agak berabu, karena jalan itu masih kita secara emergensi aja dikerjakan dulu untuk penimbunan dan okas saja. Dan ini sekarang tak jadi hambatan lagi. Alhamdulillah kemarin juga musim hujan yang tinggi, tapi masyarakat tidak ada hambatan untuk lewat, karena jalan sudah kita perbaiki, sudah kita grader. Itu tadi dari waktu 3,5 jam, sekarang kita ke Kubu hanya 1,5 jam. Baik, sudah ada evaluasi begitu ya Pak ya, sudah ada kemudahan yang dibuktikan secara nyata oleh pemimpin ataupun juga Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Nah, tadi juga sudah disampaikan di sektor kesehatan ini masih untuk mencapai target vaksinasi barangkali yang masih menjadi PR begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan sektor pendidikan? Terlebih di pandemi Bapak yang dilantiknya di Juni dan langsung dihadapkan dengan situasi pandemi ini, kira-kira apakah ini memang menjadi PR di bidang pendidikan, Pak? Alhamdulillah, kita tentang pendidikan sekarang ini, sekolah-sekolah sekarang sudah mulai tatap muka. Seluruh sekolah yang ada di Rohil sudah mulai tatap muka dan belajar seperti biasa. Sebenarnya di Rohil ini sebenarnya udah level 1, tapi karena vaksinasi kita belum terkejar, maka kita masih di level 2. Artinya pembatasan secara prokes saja, dan kita alhamdulillah seluruh sekolah baik swasta maupun negeri itu sudah tatap muka semuanya. Dan juga tentang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir,
kami pemerintah daerah juga menyiapkan biaya siswa. Dan ada juga beberapa MOU terhadap perguruan-perguruan tinggi macam di ITB, macam di kedokteran, juga ada untuk biaya-biaya siswa masyarakat kita, anak-anak kita yang berprestasi. Ada di ITB juga ada, di perhubungan juga ada di Bogor ya, sekolah perhubungan. Itu langsung langsung diterima nanti pegawai negeri. Ada beberapa MOU kita bersama fakultas-fakultas sudah kita teken MOU dan kita sudah membiayai siswakan masyarakat kita, anak-anak kita yang berprestasi. Dan kami hampir setiap tahun itu ada sekitar 40-50 orang setiap tahun. Juga ada kedokteran, juga untuk spesialis, itu dibiayai oleh pemerintah daerah, biaya APBD Kabupaten Rokan Hilir. Baik, artinya support dari pemerintah sendiri terkait dengan bidang pendidikan ini sangat besar juga, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, nah ini Bapak Wakil Bupati kita nih, Bapak Sulaiman ini juga terkenal sebagai orang yang sering turun ke lapangan begitu Pak, barangkali mengecek seperti apa kondisi di sekolah-sekolah, barangkali ya Pak ya. Ini selama pandemi ini kira-kira seperti apa nih Pak, pembelajaran tatap muka begitu? Ini kami sering diskusi sama Pak Bupati malam-malam. Makanya paginya harus turun ke lapangan. Oke, Gitu. atas instruksi dari Pak Bupati juga ya Pak ya? Kami ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Kami insya Allah rutin Pak Bupati ya, sebulan sekali kita terus keliling ke sekolah. Kemarin kita sekolah di Bagan dulu, kemudian ke pelayanan-pelayanan kita rutin, bagaimana menciptakan pelayanan terbaik. Intinya kita bukan, kalau bahasa orang kan sidak, kita nggak sidak, kata Bupati silaturahmi. Dan motivasi untuk kantor-kantor, sekolah-sekolah yang kami kunjungi, gitu. Membangkitkan semangat lagi lah. Memberikan motivasi istilahnya begitu ya Pak ya. Nah ini terkait dengan beasiswa, artinya support sudah sangat besar sekali dari PMK begitu Pak. Bagaimana dengan kesejahteraan tenaga pendidik kita Pak? Apakah ini juga menjadi fokus dari Pemkab saat ini atau seperti apa nih Pak? Fokus, jadi begini. Tentang tenaga pendidik kita, kemarin juga kan banyak masih tenaga-tenaga honor. Ya, betul. Tenaga-tenaga honor yang gajinya mungkin di bawah UMK, upah minimum kabupaten. Tapi kemarin pemerintah daerah mengusulkan untuk P3K seluruh guru. Alhamdulillah, kebetulan seluruh Indonesia kita yang paling besar penerimaan dari P3K yang sekarang ini. Kita kemarin buka sekitar 2.800 pegawai-pegawai honor kita untuk tes P3K. Alhamdulillah memang ada beberapa yang lulus, ada yang tidak lulus. Kami juga sempat menyurati Kementerian Pendidikan, Kemenpan, juga Kemendikbud, juga untuk bagaimana kedepannya juga akan dia ada 3 gelombang ini. Gelombang pertama 2.800 kemarin, ini ada gelombang kedua, ada juga gelombang ketiga untuk umumnya. Jadi ada 3 gelombang. Ya Alhamdulillah sekarang ini kalau P3K ini peningkatan tentunya pendapatannya, gajinya kan sesuai dengan macam pegawai negeri juga, cuma macam pakai golongan juga, tapi tidak mendapat mungkin dana pensiun. Ini P3K. Alhamdulillah seluruh Indonesia, kebetulan Kabupaten Rokan Hilir yang besar penerimaan untuk P3K gurunya sampai 2.800, itu dia. Baik, artinya upaya dari pemerintah sendiri untuk bagaimana supaya kesejahteraan guru juga diperhatikan begitu ya Pak? Melalui P3K. Baik, tapi sayang sekali ini kita sudah hampir di penghujung acara, berhubung juga Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ada agenda lain ya Pak ya. Mungkin terakhir ada sedikit himbauan atau barangkali harapan bagi masyarakat Pak, mungkin dari Bapak Bupati dulu, silahkan Pak. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, kami atas nama pemerintah daerah tentunya mengajak masyarakat kita mungkin
yang belum vaksinasi, mari sama-sama vaksinasi. Dan juga walaupun sekarang kita sudah dikatakan sudah pembatasan COVID sudah jauh menurun, bahkan nihil di Kabupaten Rokan Hilir, tapi kita tetap menjaga prokes kesehatan, juga tetap menjaga jarak, bagaimana bisa kita nantinya menekan angka peningkatan COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah Kabupaten Rokan Hilir sekarang sudah nihil. Jadi ini kita pertahankan, dan juga tentunya yang belum vaksinasi mungkin bisa nanti menghubungi Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk mau divaksinasi. Mungkin itu dari supaya kami, target vaksinasi di Kabupaten Rokan Hilir juga segera tercapai begitu segera ya, Pak, tercapai dari kota yang diberikan ke kita. Baik. Dari Bapak Wakil Bupati silakan Pak, mungkin ada himbauan atau harapan barangkali silakan. Sesuai dengan HUT Rokan Hilir yang ke-22, tema yang kami pasang adalah bekerja bersama untuk Rokan Hilir yang lebih baik. Jadi kami mengimbau buat kita semua, mari bersama-sama kita membangun Rokan Hilir yang kita cintai ini dengan cara masing-masing. Kalau masyarakatnya dengan cara masyarakat, kami sebagai pemerintah dengan cara pemerintah. Intinya mari bersama-sama, bekerja bersama untuk Rokan Hilir yang lebih baik. Baik, bekerja bersama untuk Rokan Hilir yang lebih baik dan lebih maju lagi, yang paling penting begitu ya Pak ya. Artinya tidak hanya dari pemerintah saja di sini, namun support dari masyarakat pun, supaya bagaimana program-program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Afrizal Sintok dan juga Bapak Wakil Bupati kita segera terrealisasi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Afrizal Sintok dan juga Bapak Sulaiman. Selamat wisuda sekali lagi Pak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat juga untuk masyarakat tentunya. Dan saudara, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan program dialog khusus kita bersama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Akhir kata saya Ayu Wulandari pamit dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.